Assalamualaikum. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 peternakan C yang beranggotakan Aisyah Puspita Anggraini, Muhammad Akram Mustafa, dan saya sendiri Tiara Marlian akan mempresentasikan hasil PowerPoint mengenai hormon yang sudah kita buat. Yang pertama, itu membahas mengenai pengertian hormon. Selanjutnya, perbedaan sistem saraf dan sistem hormon. Kemudian, kelenjar yang menghasilkan hormon. Next, jenis-jenis hormon. Dan kelainan hormon. Oke, langsung masuk saja pada materi pertama, yaitu hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh organ tubuh yang berasal dari kelenjar endokrin yang berfungsi mengatur homeostasis, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Nah, hormon itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu tetapi langsung menuju pembuluh darah. Next, selanjutnya Akram bisa dilanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram Mustafa, akan menjelaskan tentang perbedaan sistem saraf dan perbedaan sistem hormon. Sistem saraf dan perbedaan sistem hormon dapat dibedakan dengan aspek pertama, penggunaan sinyal. Untuk sistem saraf sendiri menggunakan sinyal listrik, dan sistem hormon menggunakan sinyal bahan kimia yang disebut hormon. Yang kedua, dalam aspek mekanisme aksi dalam rangsangan. Untuk sistem saraf, dia merangsang secara cepat walaupun jangka pendek, dan sistem hormon menanggapi rangsangannya secara lambat karena perubahan biasanya terjadi pada jangka panjang. Untuk yang ketiga, pengaturan sistem dalam tubuh. Untuk sistem saraf sendiri mempunyai sistem dalam tubuh lebih melalui serabut saraf, dan untuk hormon melalui pembuluh darah. Untuk yang keempat, sekresi dalam tubuh. Sekresi dalam tubuh pada sistem saraf yaitu berkontraksi pada bagian otot atau denyut jantung, dan sedangkan oleh hormon yaitu pertumbuhan hormon dan perkembangan hormon dari tubuh manusia. Yang kelima, komunikasi antar organ tubuh. Untuk sistem saraf, dia berkomunikasi antara organ tubuh melalui sistem sirkulasi, dan sedangkan sistem hormon dia berkomunikasi dilakukan dengan eukron. Untuk yang keenam, sistem penyaluran. Sistem penyaluran saraf disalurkan oleh serabut saraf, dan sistem penyaluran hormon diperedarkan oleh darah. Untuk penerima pesan diterima oleh otot atau kelenjar,
saraf, dan untuk hormon tersebut diterima oleh organ sasaran. Efek pada sistem saraf bersifat tidak permanen dan reversibel, dan sedangkan sistem hormon bersifat permanen dan tidak reversibel. Boleh dilanjut oleh Tiara. Baik, selanjutnya adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Nah, yang pertama itu ada kelenjar pituitari, kelenjar tiroid atau gondok, kelenjar parotiroid, selanjutnya adrenal, pankreas, gonad, dan timus atau kacangan. Yang pertama, kelenjar pituitari. Itu terletak di bagian depan pituitari. Kelenjar ini menghasilkan hormon ACTH, lalu GH, FSH, LH, ICSH, dan prolaktin, serta TSH. Selanjutnya, yang intermedia. Next. Untuk fungsi-fungsinya bisa dibaca di PowerPoint ya. Iya. Selanjutnya ada pituitari posterior. Itu ada menghasilkan hormon oksitosin yang merangsang kontraksi otot uterus saat proses kelahiran juga, dan atau persalinan, dan juga bertanggung jawab merangsang produksi ASI. Dan ada menghasilkan hormon antidiuretik atau ADH yang dihasilkan oleh ginjal untuk meningkatkan penyerapan air dalam darah, mengurangi jumlah air yang keluar dalam urin, dan membantu menyimpan air dalam tubuh. Dan yang terakhir ada intermedia. Kelenjar ini menghasilkan MSH yang berfungsi untuk mempengaruhi pembentukan zat warna kulit atau melanin. Next, ada kelenjar tiroid atau gondok yang terletak di leher dekat jakun, menghasilkan hormon tiroksin untuk mempengaruhi proses metabolisme, pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium dalam darah, dan mempengaruhi perkembangan mental. Selanjutnya, ada menghasilkan hormon triiodothyronin untuk mempengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh, serta kalsitonin untuk memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Nah, itu gambar. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Nah, di situ ada gambar kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Jadi itu beda ya. Yang keempat ada kelenjar adrenal yang terletak pada kedua ginjal dan terdiri dari dua bagian, yaitu korteks luar dan medula dalam. Pada korteks menghasilkan hormon glukokortikoid dan mineralokortikoid. Pada medula itu menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Next. Ada kelenjar pankreas yang memiliki
dua fungsi, fungsi eksokrin dan endokrin. Nanti yang fungsi eksokrin akan dibahas di PowerPoint selanjutnya. Yang pankreas menghasilkan berbagai hormon untuk mengendalikan metabolisme glukosa tubuh. Dengan fungsi endokrin, pankreas mensekresi insulin, glukagon, somatostatin. Nah, tadi pada insulin itu mengubah glukosa menjadi glikogen di hati. Yang glukagon itu glikogen menjadi glukosa. Yang keenam ada kelenjar timus atau kacangan terletak di area dada yang berfungsi untuk sistem imun atau Halo, Mbak Tiara. Oh, mungkin belum connect. Untuk yang keenam kita lanjutkan. Yang keenam adalah kelenjar timus atau kacangan terletak di area dada yang berfungsi untuk sistem imun kekebalan. Boleh dilihat gambar di samping kelenjar timus. Yang selanjutnya yaitu kelenjar pineal. Kelenjar ini terletak di dalam otak dan bekerja sebagai jam biologis tubuh yang berfungsi mensekresikan melatonin, hormon yang salah satunya mengatur siklus tidur dan bangun. Boleh dilihat itu gambarnya. Terletak di itu ya, yang merah itu pineal, itu namanya itu adalah kelenjar pineal, terletak di bawah otak ya. Next. Yang ke-8 yaitu kelenjar gonad. Fungsi kelenjar gonad adalah menghasilkan hormon seks, yaitu testis, menghasilkan hormon pria, testosteron yang memberikan karakter pria seperti jenggot, otot, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar. Untuk perempuan itu indung telur yang mengekskresikan estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini yang dihasilkan pada wanita mengatur siklus reproduksi. Lanjut yang ke ini ya, ini penyebab gangguan sistem endokrin. Gangguan sistem endokrin yaitu dikelompok dalam dua kata, yaitu kelenjar menghasil terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon, dan yang kedua pembentukan luka pada sistem endokrin dapat atau tidak mempengaruhi kadar hormon. Untuk Mbak Tiara udah gabung kembali? Sudah. Maaf tadi terkendala sinyal. Siap. Boleh dilanjut jenis-jenis hormon? Ya, baik. Selanjutnya adalah jenis-jenis hormon. Secara garis besar, ada dua tipe kelenjar pada tubuh manusia, yaitu kelenjar eksokrin atau duct glands dan kelenjar endokrin atau ductless gland. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang memiliki saluran untuk mengalirkan zat sekresinya ke seluruh tubuh. Kebanyakan fungsi kelenjar eksokrin menghasilkan enzim, tapi beberapa lainnya menghasilkan cairan non-enzim juga. Nah, kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir. Hormon yang dihasilkannya akan disalurkan lewat aliran darah.
Karena menumpang aliran darah, hormon tersebut bisa mencapai bagian tubuh yang jauh dari lokasi kelenjar tersebut. Next, macam-macam kelenjar. Jadi berdasarkan jenisnya itu, kelenjar dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan endokrin. Pada macam-macam hormon yang dihasilkan pada kelenjar endokrin tadi sudah dijelaskan. Dan sekarang kelenjar eksokrin adalah hormon yang dihasilkan adalah kelenjar ludah. Kelenjar ini terletak di sekitar area rongga mulut, juga area tenggorokan. Fungsinya adalah pada ludah, air liur membantu melembabkan mulut, mengawali pencernaan dan melindungi gigi dari pembusukan. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas terletak dalam perut. Fungsinya mensekresi enzim pencernaan seperti amilase, tripsin, lipase untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak secara berurutan. Selanjutnya ada kelenjar keringat. Ini terletak pada kulit. Saat suhu tubuh terlalu panas, kelenjar ini akan mensekresikan keringat untuk mendinginkan tubuh. Selanjutnya ada kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak yang terletak pada kulit pula. Ini menghasilkan minyak alami yang membantu melembabkan kulit serta membuat kulit dan rambut jadi tahan air. Yang terakhir ada kelenjar lakrimal, letaknya di mata, sedikit di bagian atas dan luar ujung air untuk melembabkan, memelihara, dan melindungi permukaan mata. Yang kedua tadi ada kelenjar endokrin, yaitu yang tadi sudah dijelaskan ada pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, tim setoplazma, pinal, dan gonad. Next. Oke, Mas Akam bisa dilanjut. Oke, yang topik ini kelainan hormon. Kelainan hormon dibagi beberapa, yaitu sindrom pusing kondisi. Ini terjadi karena kelenjar pituitari terlalu aktif sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Yang kedua yaitu hypopituitaris kondisi. Ini terjadi ketika kelenjar pituitari tidak mampu memproduksi hormon dengan jumlah yang memadai, sehingga penderitanya mengalami kekurangan hormon. Yang ketiga, penyakit Addison. Penyakit Addison disebabkan oleh berkurangnya hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit ini menyebabkan penderitanya mengalami beberapa gejala seperti sering kelelahan, mual, muntah, perubahan warna kulit, tidak tahan terhadap suhu dingin, serta penurunan nafsu makan. Oke, yang keempat, PCOS, yaitu sindrom ovarium polikistik. Penyakit ini terjadi ketika fungsi ovarium, yaitu yang terdapat pada perempuan atau indung telur, terdapat pada penyebab jumlah hormon di dalam tubuh wanita memiliki tidak seimbang. PCOS merupakan salah satu faktor penyebab kemandulan pada wanita. Penyakit ini belum diketahui secara pasti, namun penyakit ini diduga dapat disebabkan oleh faktor genetik atau kondisi tertentu seperti kelebihan hormon androgen dan insulin. Yang kelima, gigantisme. Penyakit ini terdiri pada anak-anak
Kondisi gigantisme merupakan penyakit akibat gangguan hormon ketika tubuh anak menghasilkan hormon pertumbuhan secara berlebihan. Membuat anak yang mengalaminya memiliki tinggi badan dan berat badan di atas rata-rata. Yang keenam, hipertiroidisme terjadi ketika kadar hormon di tiroksin atau tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid di dalam tubuh sangat tinggi. Sehingga gangguan pada hormon ini akan menyebabkan proses metabolisme tubuh terganggu. Contohnya penurunan berat badan, gangguan cemas hingga detak jantung menjadi lebih cepat atau dada berdebar-debar. Yang ketujuh yaitu hipotiroidisme. Hipotiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar tiroid terganggu tidak bisa menghasilkan cukup hormon. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala berupa tubuh mudah lemas, sembelit, tidak tahan terhadap suhu dingin, kulit kering pada anak-anak. Hipotiroidisme dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Oke, cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista. Izin bertanya. Iya, Mbak Arista, silahkan. Kan ada beberapa orang yang mengalami kelainan hormon, salah satunya yaitu sindrom Cushing. Nah, itu gejala dari sindrom Cushing sendiri itu apa sih? Mungkin Mbak Tiara bisa bantu, bisa menjawab. Halo, maaf, barusan koneksi. Bisa diulangi? Gimana? Pertanyaan bisa diulangi? Oh ya. Karena ada beberapa orang mengalami kelainan hormon, salah satunya yaitu sindrom Cushing. Nah, itu gejala dari sindrom Cushing sendiri itu apa? Oh ya, baik, terima kasih. Iya, saya tunggu jawabannya. Mbak siapa tadi? Mbak Arista ya. Gejala pada sindrom Cushing itu biasanya tuh seperti wajah terlihat kemerahan, naiknya berat badan, atau lebih ke seperti ciri obesitas juga. Terus penipisan kulit yang rentan memar, jadi kulitnya tuh gampang memar, jerawat juga, depresi dan cemas, ada batu ginjal, gangguan tidur. Pada perempuan juga gejalanya menstruasi yang tidak teratur. Pada laki-laki juga ada gangguan ereksi pada pria, itu gejala-gejalanya. Terus bagaimana sih cara mencegah sindrom? Bagaimana cara mencegah agar terhindar dari sindrom Cushing sendiri? Nah, sebenarnya tuh kayak nggak ada cara kayak tips-tips khusus buat mencegahnya sih, karena ini lebih ke yang penting itu menjaga pola hidup sehat. Nah, soalnya kan gejala yang
mengarah ke beberapa penyakit kan, ada seperti batu ginjal, terus obesitas, pada pria susah ereksi, pada wanita juga menstruasinya tidak lancar. Nah, yang terpenting itu selalu menjaga pola yang benar, yaitu pola tidur, pola makan. Nah, pada saat ini kan benar. Sebenarnya sindrom Cushing ini disebabkan oleh penggunaan kortikosteroid yang berlebih. Jadi tidak ada penanganan khusus selain penghentian konsumsi kortikosteroid. Jadi contohnya gini, Mbak. Contohnya tumor. Tumor kan juga salah satu gejala dari sindrom Cushing ini ya. Jadi tidak ada pengobatan yang harus dilakukan, tidak ada pengobatan khusus, tapi cara memperbaikinya seperti ada pembedahan. Mungkin cukup, Mbak Arista. Iya, terima kasih atas jawabannya. Iya. Terima kasih kembali Mbak Arista. Monggo enggak Mbak Tiara kalau mau ditutup. Oh iya, sebelum ditutup, mungkin poinnya ada yang ingin ditanyakan? Kita kasih kesempatan satu kali aja, Mas Akram. Gimana Mbak Tiara? Kasih kesempatan satu kali lagi buat partisipan bertanya. Silahkan. Mungkin kita tunggu sekitar 2 menit sampai 5 menit ya Mbak Tiara. Ya, boleh. Izin bertanya. Ya, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin. Izin bertanya. Dalam kelenjar pituitari anterior terdapat hormon adrenokortikotropik atau ACTH, di mana hormon ini berfungsi untuk merangsang produksi hormon adrenal. Itu yang mau saya tanyakan, apakah hanya hormon adrenokortikotropik saja yang bisa merangsang hormon adrenal atau ada yang lain ya? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mas Raka mungkin bisa menjawab. Bentar ya, tunggu. Sebentar. Oke, gimana Mas Raka? Oke, saya jawab aja ya. Tadi pertanyaannya, apakah hanya hormon adrenokortikotropik yang bisa merangsang hormon adrenal? Ya, jadi Kira ya, jadi hormon adrenokortikotropik itu bukan hormon yang bisa merangsang hormon adrenal, tapi kelenjar adrenal atau anak ginjal itu menghasilkan adrenalin atau epinefrin atau adrenokortikotropik. Nah, itu fungsinya itu mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Jadi ya hanya adrenokortikotropik yang bisa merangsang kelenjar adrenal. Tetapi ada juga lainnya, selain hormon itu, ada juga hormon glukokortikoid yang menaikkan kadar glukosa dalam darah, glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya ada hormon mineralokortikoid. Salah satu fungsinya itu menyerap natrium darah. Selanjutnya mengatur absorpsi pada ginjal, menaikkan denyut nadi. Dan ada noradrenalin, itu bekerja secara antagonis dengan hormon adrenalin, yaitu berfungsi menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Nah,
Jadi hormon yang dihasilkan dari kelenjar adrenal tidak hanya adrenokortikotrotik, tapi juga ada glukokortikoid, mineralokortikoid, dan ada juga noradrenalin. Bagaimana, Mbak Bibi? Iya, terima kasih jawabannya Mbak Tiara. Cukup jelas jawabannya. Oke, baik. Bagaimana Mas Akram? Ya, halo Mbak Tiara. Mungkin maaf ini sinyalnya agak jelek, masalahnya sini hujan. Begitu. Kalau misalkan mau diakhiri aja juga nggak apa-apa. Oh, ya. Mungkin udah cukup. Mungkin udah cukup ya teman-teman. Terima kasih karena sudah aktif juga bertanya. Oke, cukup sekian presentasi diskusi mengenai hormon pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang kelompok kita sampaikan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan. Terus cukup dari saya. Mas Akram ada tambahan juga? Mungkin misalkan kita kurang banyak banyak salah, misalkan dalam tutur kata untuk penjelasan, mohon maaf. Masalahnya kita juga baru pertama membahas ini. Itu aja, Mbak Tiara. Jadi sekian dari kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.